Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Adianto akan mempresentasikan monitoring evaluasi penelitian Universitas Amikom Yogyakarta. Penelitian saya berjudul Komunikasi Pseudonim Pengguna Media Sosial Whisper. Jadi, di latar belakang, studi dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa pengguna media sosial dewasa muda merasakan ancaman terhadap privasi mereka berdasarkan aplikasi yang sering mereka gunakan, yaitu media sosial mainstream seperti WA, Instagram, dan lain sebagainya. Dan dari perkembangan yang aplikasi media sosial membawa penawaran baru, yaitu media sosial berbasis anonim. Di satu sisi, sulit menjadi atau tidak mudah menjadi sepenuhnya anonim dalam bersosial, termasuk di media sosial. Anonim bukan sesuatu yang biner, maka dari itu saya menggunakan istilah pseudonym dengan pertimbangan karena penggunanya menggunakan nama samaran dalam aplikasi ini. Studi ini fokus pada pola komunikasi anonim atau pseudonym dari pengguna media sosial Whisper, karena Whisper merupakan media sosial yang berbasis anonim atau pseudonym, masih eksis dari tahun 2021 sampai saat ini. Yang sebelumnya ada saya, Yikya, terus ada lagi terkait dengan media sosial anonim lainnya yang tidak bertahan, tapi ini merupakan salah satu media sosial berbasis anonim yang mengklaim dirinya mahasiswa, media sosial berbasis anonim yang masih eksis sampai saat ini. Metode yang saya gunakan adalah metodologi pertama-tama paradigma interpretif dan pendekatan kualitatif. Metode yang saya gunakan adalah etnografi virtual. Nah, di sini studi pengalaman berkomunikasi secara anonim melalui media sosial. Whisper merupakan studi etnografi virtual. Paradigma interpretif yaitu melihat kebenaran dari sudut pandang pengalaman nyata individu yang akan dipolakan dalam penelitian ini. Untuk teori, saya menggunakan difusi inovasi, jadi bagaimana keterkaitan atau bagaimana fenomena adanya teknologi baru atau inovasi baru yang diadopsi oleh masyarakat. Dan dari hasil penelitian ini, Whisper digunakan sebagai pelarian, tapi tidak sampai di situ. Whisper digunakan sebagai penyaluran ketidakpuasan yang tidak mungkin informan nyatakan di media sosial mainstream yang identitasnya secara terbuka. Pengakuan dan keinginan. Jadi di media sosial Whisper, para pengguna atau informan melakukan pengakuan ketika melakukan kesalahan ataupun hal yang dianggap berdosa, hal yang dianggap memalukan di media sosial tersebut. Sehingga mereka merasakan perasaan yang lebih lega daripada sebelumnya. Begitu juga keinginan, tidak informan berpikir bahwa tidak semua orang menyukai apa yang dia inginkan. Bisa jadi selera yang berbeda atau hal-hal yang eh, terasa muluk dan tidak ingin orang ketahui secara luas, terutama dalam lingkungan intinya, inti dari individu tersebut. Lalu pencarian teman dan keterbukaan identitas. Jadi alih-alih ini Whisper sebagai media yang berbasis anonim ataupun pseudonym menyembunyikan identitas, selama kelamaan media ini digunakan untuk mencari teman dan secara perlahan identitas dari penggunanya bisa terbuka. Lebih jauh lagi, media sosial ini eh, ditemukan prostitusi di dalamnya karena anonim, eh, biasanya ditulis dalam FBU atau apapun itu, juga pelecehan. Pelecehan karena pengguna merasa identitasnya disembunyikan dan dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara, maka orang bisa melakukan pelecehan di sana secara lebih leluasa. Pencarian info atau pendapat, misalnya terkait dengan referensi makanan, tempat makan, referensi tempat ngemol, referensi tempat clubbing, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah rating. Ternyata di dalam komunikasi anonim tidak
serta-merta membuat penggunanya menjadi setara. Ada rating yang melekat di dalam platform atau aplikasi Whisper tersebut. Semakin tinggi ratingnya, maka tingkat keterpercayaan orang lain untuk berkomunikasi dengan dia semakin eh, meningkat ya, atau semakin bisa dipercaya. Sebagai tambahan, penelitian yang saya lakukan ini bertempat di Semarang. Dari kesimpulan, komunikasi pseudonym melalui aplikasi Whisper menawarkan pelarian penggunanya dari lingkungan yang bisa mengidentifikasi penggunanya. Namun, alih-alih menjadi wadah untuk berinteraksi secara anonim ataupun pseudonym, aplikasi Whisper memungkinkan untuk menjadi wadah proses keterbukaan identitas individu yang didorong oleh interaksi di dalamnya. Sebagai saran, diperlukan literasi dan kesadaran untuk melakukan komunikasi di ruang publik berbasis internet oleh para penggunanya. Demikian presentasi saya, terima kasih.